Pemirsa Nahdlatul TV dimanapun berada, alhamdulillah masih bersama kami di program kajian tematik, dan kali ini saya ditemani oleh Pak Nur ya, sama kayak tadi, tentang bagaimana sih ruqyah itu dan apa ruqyah sebenarnya. Nah, kali ini yang disebut dengan ruqyah kan pengobatan. Otomatis kalau pengobatan ada yang diobati ya Pak. Yeah. Nah, kalau yang diobati itu penyakitnya kan ada penyakit yang itu penyakit medis. Ada juga penyakit non medis. Keterangan dari masing-masing penyakit ini, dan yang paling berbahaya itu antara penyakit medis sama non medis, itu kira-kira yang paling berbahaya itu kira-kira penyakit hati, Bang. Monggo, penyakit non medis atau penyakit medis. Ya, terima kasih. Di JRA itu ruqyah mengutamakan, kita utamakan terlebih dahulu adalah medis. Artinya di situ ada diagnosa, bukan sekedar Mas saya tolong diruqyah Pak Ustadz, Pak Kiai saya tolong diruqyah. Kita terus ruqyah enggak, tapi kita harus ada diagnosa yang mendetail, diagnosa yang lebih dalam. Apa sih yang dirasakan oleh marki? Dalam bahasa kita marki itu adalah pasien. Marki pasien laki-laki, marqiyah pasien perempuan. Oh gitu ya. Nah, di sini marnang, pasien lanang. Mardu. Ya. Dan itu adalah kita diagnosa lebih dalam apa yang dikeluhkan, kemudian sudah berapa hari kemarin sudah ke dokter atau belum dan sebagainya. Ke dokter atau belum itu bukan masalah bagi kita. Yang jelas apa yang dirasakan, kemudian selama ini berobat bagaimana dan sebagainya. Itu nanti untuk menentukan oh pasien atau orang ini sakit ini, ayat yang dipakai ini dan sebagainya. Sehingga maaf langsung kita lanjutkan ke non medis tadi ya. Jadi mungkin 99% seseorang, mungkin Cak Coy juga merasakan sakit itu adalah dari medis. Pertama kali medis mungkin asam lambung, kemudian pusing karena berpikir macam-macam toh. Wah, aku tujuannya nambah meneh. Kalau itu enggak apa-apa. Ojo dirasani. Ya. Kemudian dari situ timbul migrain, dari pikiran timbul migrain, vertigo itu kan medis semua, asam lambung juga medis. Yang asam lambung ketika terlambat ditangani dia akan semakin besar karena asamnya tinggi, dia akan menyentuh jantung. Ketika jantung dia akan berdebar-debar, kemudian nanti langsung karena ketika kita makan sari-sari itu kan diolah dari lambung, kemudian dari sini diolah lagi, dikirimkan ke otak kemudian ke jantung lagi, dan baru diedarkan ke ginjal ke darah, semuanya ke seluruh tubuh. Nah, ketika jantung bermasalah kan otomatis semua akan bermasalah. Sehingga ketika ada orang sakit, bahkan itu komplikasi, kita diagnosa, kita tangani. Apa sih sebenarnya yang ternyata hanya asam lambung. Di JRA ketika penanganan itu cukup dengan kresek, kemudian buka mulut, diperintahkan penyakit untuk keluar. Ini kita belum ruqyah, kita belum ruqyah. Sehingga ketika nanti orang sakit komplikasi banyak, ketika diruqyah dia akan teriak-teriak bisa saja, karena saking dia berpikir psikologinya kena, jiwanya kena. Saya sudah bertahun-tahun berobat, bertahun-tahun cari kiai sana, kiai sini, dokter sana, sehingga psikologinya kena. Ini kita bukan berbicara kena jin loh. Bisa saja dia nangis teriak-teriak, saking mikir sakitnya tidak sembuh-sembuh. Itu jadi nanti psikologi ya. Itu ketika psikologi menyerang dia akan menjadi penyakit non medis. Jadi sekali lagi 99% orang sakit itu ya medis. Kita ikhtiarnya ya bismillah, dan Al-Quran itu adalah solusi. Dan nanti ada beberapa ayat untuk mengobati tersebut. Nanti kita sampaikan. Karena ini kita di NO. Karena NO itu gudangnya doa, gudangnya obat. Iya, benar sekali. Berarti kalau orang-orang yang kena diruqyah, mau diruqyah dan sebagainya itu sudah sarno lah. Apa bu? Sarno itu sarape kena. Jadi sudah kena mentalnya. Iya, mentalnya. Sehingga dia bisa teriak-teriak karena mikir penyakitnya. Nah, selama ini sudah ada berapa pasien yang mungkin sudah komplikasi, kemudian dia tidak sembuh-sembuh, kira-kira yang sudah berhasil disembuhkan berkat izin Allah? Amin amin. Berkat izin Allah yang sudah berhasil disembuhkan itu sudah ada berapa yang Pak Nur jumpai? Oh iya, kita juga aturkan di sini ya, bahwa JRA khususnya di JIY itu punya praktisi itu
ada kurang lebih 700. Kalau kita hitung yang aktif, ya taruhlah 30% lah, berarti 210. Pasien yang sudah disembuhkan itu rata-rata umpamanya satu yang aktif itu bisa, kalau saya 2017 itu sudah ratusan. Nah, kalau dikalikan 200, ada yang baru kemarin 2020 ya, ada yang pelatihan itu sudah action. Dan sebelum di JRA mereka sudah ngami tua, sudah menjadi mbah kaum, tukang suwo dan sebagainya. Kemudian dia sering dikunjungi oleh orang-orang yang paling bermasalah. Bagus itu tukang sapeh lah. Apa gue? Ane disapeh sate lah Pak. Nah, terus itu sudah banyak dan di Jogja sendiri udah ribuan. Sementara praktis kita juga lintas kabupaten, lintas provinsi. Sekarang yang disembuhkan ya Allah yang menyembuhkan. Artinya marki tadi itu? Iya, marki pasien. Pasiennya itu bukan hanya orang NU saja. Bukan hanya orang NU, bahkan bukan hanya orang NU, bukan hanya orang Muhammadiyah, bukan hanya orang Muslim, non Muslim, banyak sekali, banyak. Bahkan dengan berkah ruqyah itu, dengan izin dan hidayah Allah, mereka menjadi mu'alaf, mereka menjadi Islam, dan itu ya kalau ratusan belum ada, tapi ada seperti itu. Artinya disitulah syifaun dan rahmah Allah memberikan hidayah di situ. Kalau sudah menjadi mu'alaf nanti ketemunya di mu'alaf center. Di NU juga. Di NU juga. Saya juga termasuk murid mu'alaf center. Kebetulan juga saya. Berarti kan kita sama-sama. Nah, itu bawa buku apa sih Pak itu yang di bawah itu? Ini buku-buku tentang ruqyah. Nah, nanti mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Nahnu TV dimanapun berada. Tapi sebelum nanti kita menyampaikan ke buku itu, alangkah bisa diceritakan Pak. Yang ruqyah itu kan tetap dalam pikiran saya sementara ini adalah bagaimana bertemu dengan makhluk lain. Terus serem ya, yang namanya makhluk lain kan juga berbeda dengan kita, namanya makhluk lain. Kira-kira pernah nggak Pak ketemu sama hal-hal seperti itu dalam ruqyah? Dalam ruqyah ya sering kali kita menemui hal-hal seperti itu. Tapi sekali lagi jin itu kan bersifat ghaib ya, dan kita wajib mengimani. Dan jin di JRA jin itu bersifat ghaib, ghaibnya ghaib nisbi, ghaib yang bisa kita wujudkan dengan pikiran kita. Gitu. Dan sekali lagi pikiran kita, dan itu sudah didhawuhi oleh Rasulullah dalam hadisnya kan, dalam dawuhnya bahwa kamu ketika mau menjangkau alamnya jin kamu tidak bisa. Bahkan kamu ketika melihat jin kamu tidak kuat, bisa mati seketika. Karena saking bentuk aslinya itu menakutkan, mungkin besar dan pokoknya menyeramkan. Saya sampai tidak bisa membayangkan, dan jangan sampai saya membayangkan. Dan itu hanya bisa kita rasakan kehadiran mereka. Dan ciri-ciri orang yang sakit satu, jadi kita langsung ke non medis ya. Non medis itu satu sisi psikologi, yang kedua bisa saja dia masuk syaitan itu ya kesurupan tadi, diampiri nek coro wong Jawa, bahasa orang Jawa itu kena sawan. Kena sawan. Kalau bahasa kita bisa saja kena ain. Ini masuk syaitan, kesurupan, artinya kita memang diganggu oleh jin. Oleh sebab itu Rasulullah dalam dawuhnya juga bahwa ketika sudah waktunya maghrib tiba, tutup pintumu dan ajak anak-anakmu untuk masuk ke rumah, karena di situ nanti sudah bertebaran, sudah banyak sekali musibyan, artinya setan pengganggu anak-anak. Gitu. Kemudian nanti juga ada jin yang ada di air, jin yang ada di laut, jin yang ada di daratan dan sebagainya. Di studio Pak nggak ada? ya semuanya ada, karena sifat jin itu adalah dia bisa kemana-mana, karena dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Karena bersifat udara ya, pokoknya bersifat hawa. Yang selanjutnya non medisnya bisa saja kena sihir. Sihir itu dalam JRA ada macam-macam ya. Artinya ada beberapa bagian, ada bagian macam-macam. Satu, sihir memang kita yang mencari. Contoh di NU itu kan tidak lepas dari namanya jimat, tidak lepas dari katosan, tidak lepas dari ilmu-ilmu. Lah, ketika kita tidak kuat,
kan itu kita yakini ada khodamnya ya, ada jin atau malaikat lah bahasa kita, bahasa pesantren. Nah, di situ kita tidak kuat sehingga kita sakit. Nah, itu akan menjadikan non medis kita, mengganggu kita. Kemudian sihir yang memang dibuat oleh orang lain, mungkin tetangga, dan artinya orang-orang yang tidak suka kepada seseorang itu pergi ke dukun, ke kiai yang tidak bertanggung jawab. Bahasa orang Jawa kan kiai sama dukun tidak ada bedanya, beda tipis itu. Antara kiai pesantren atau kiai yang dukun itu sendiri. Nauzubillah. Gitu. Saya kiai talke. Terasa dibasake. Nah, itu sihir yang akan menjadikan kerusakan dalam organ kita, bahkan sakit sampai kematian. Sehingga tadi saya sebutkan ain, bahkan ain sama sihir itu tidak jauh beda akibat yang ditimbulkan, sama-sama kematian yang diarah. Kemudian selanjutnya sakit satu tadi masuk setan, memang kesurupan atau diganggu, memang jin itu suka. Ada lagi sihir, ada lagi memang turunan, turunan yang itu mengganggu banyak sekali, sehingga maaf ada bahasa umum itu indigo. Indigo bagi Jaira adalah penyakit. Indigo adalah penyakit karena ya macam-macam kan. Ya ono sing ya sehingga dia akan mendeteksi kamu nanti gini. Itu kan menjadi penyakit karena akan menjadikan orang lain sakit. Benar. Kelihatan seperti ini berarti kamu punya hutang banyak. Oke, kita lanjut nanti lagi Pak Nur, karena kita harus break dan ada pertanyaan mungkin saya akan sampaikan tentang bagaimana sih Pak cara untuk mengobati supaya orang itu tidak takut ketika ketemu sama jin atau ketemu sama genderuwo, makhluk-makhluk yang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Nahnu TV, kajian tematik bersama dengan LDNU.